Kami dari kantor hukum Hotman Paris selaku kuasa hukum yang diberikan kuasa oleh Ibu Desi pada hari ini untuk mendampingi beliau, di mana hari ini agendanya sebagaimana tadi sempat beliau jelaskan adalah ingin kembali ke rumah yang selama ini sudah ditempati. Berapa lama Bu untuk pernikahannya? 20 tahun lebih. Nah, hari ini kita akan kembali ke rumah, kita mau masuk ke rumah, kita lihat ini agenda ini bagaimana, apakah akan disambut baik oleh pihak dari Pak Hotma atau bagaimana. Jadi kita coba jalankan dulu, nanti setelah itu kita baru sesi tanya jawab, kira-kira bagaimana gitu. Jadi kita coba ketuk dulu pintunya, atau Ibu ada mau ditambahkan kira-kira? Cukup ya, kita coba dulu ya Bu ya. Mau langsung ketuk ya Tante? Mau langsung ketuk ini? Iya. Kita coba masuk dulu kita coba masuk dulu ya. Thank you. Kasih gambar kameramen. Belum disampaikan. Kabang sudah disampingin nggak? Pak, halo. Permisi, Pak. Ada orang cuman nggak dijawab. Ada orang tapi tidak dijawab ya. Ini sih. Permisi. Tidak dijawab. Ada orang yang pada lembu ya? Ada ya? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Ya. Coba panggil lagi coba. Permisi Pak. Permisi Pak. Permisi Pak. Sudah Pak. Sudah respon. Dilihatin tadi. Ya udahlah. Iya, cuman ya udahlah jangan. Udah, nggak apa-apa, kita masuk. Kemudian bisa dikasih tahu tindakan selanjutnya seperti apa kalau memang tidak bisa. Ya, izin bisa dikasih tahu. Oh boleh nggak? Oh iya boleh, silakan. Sudah turunin dulu. Jadi mungkin saya cerita sedikit kronologisnya. Sejak tanggal 7 Februari saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini gitu. Kalau itu juga saya kembali ke rumah ibu saya di sebelah. Anak saya bilang ya udah Mami di sini aja. Kebetulan anak saya ada rencana dari kantor bahwa mereka akan ada outing ke Bali. Melihat saya stres dan depresi, anak saya bilang, Mami ikut saya aja ke Bali untuk menenangkan diri. Tanggal 10 saya ke Bali. Lalu tanggal 13 anak saya, Pria, mengatakan dipanggil sama Bapak. Dan Bapak bilang, ambil barang-barang ibu kamu semua, saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Setelah itu, saya akan pagar ini antara rumah saya dengan rumah ibu saya dengan batasan yang mengambil tanah ibu saya. Anak saya bilang tunggu Mami karena ini kan tanahnya bukan Tunggu Pak. Tunggu Pak, untuk pembatasan ini kan ini tanah ibu. Dia bilang nggak peduli, nanti masalah ribut-ribut belakangan. Saya pulang dari Bali tanggal 20, mobil saya dan mobil ibu saya juga sudah nggak ada, sudah diambil oleh penghutang.
dan nggak pernah lihat lagi. Jadi intinya saya sama ibu saya udah nggak punya mobil. Kalau dibilang kenapa saya dizolimi, saya sebagai istri tidak boleh masuk lagi ke rumah saya dizolimi. Dan ini juga saya ingin berbicara untuk wanita-wanita Indonesia, jangan sampai dizolimi seperti ini oleh suami ataupun laki-laki, yang mana kita sebagai wanita mestinya diayomin, bukan dizolimi. Itu aja sih saya pikir yang perlu saya sampaikan. Berarti sampai saat ini tidak tahu alasannya apa, Mami? HS mau ngusir Mami. Enggak tahu. Berusaha untuk mencari mungkin abang sama Dek. Bertanya kenapa dizolimi Mami. Kalau kami ya di sini ya cuma bisa menenangkan Mami, karena itu bukanlah hak kami. Walaupun jujur kalau ditanya kami kecewa, jelas lah kecewa, karena kami, apalagi kami anak laki-laki ya, anak laki-laki. Saya kebetulan memang yang di situ, kebetulan adik saya lagi tidak di rumah. Saya lagi di situ dengan salah satu pekerjanya, bukan salah satu, juga beberapa pekerjanya Mami Soko. Saya lagi ngomongin tentang sesuatu, nah terus tiba-tiba malam-malam di Mami nangis ke saya. Which is ya saya cuma bisa menenangkan Mami di sini sebagai anak. Cuman kalau mau nanya atau apa ya sepertinya mestinya kalau sebagai suami istri ya langsung aja ngomong berdua gitu, tapi memang komunikasi terputus dan selalu memakai penengah jadinya sekarang. Yang membuat saya jadi juga dan merasa terzolimi, saya selama 22 tahun menikah, saya tidak pernah meninggalkan rumah. Apalagi saya sampai menginap di rumah ibu saya, itu nggak pernah terjadi. Dan kalian teman-teman juga tahu bahwa saya setiap hari masak di dapur saya itu. Setelah itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya, karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya. Mungkin anak saya bisa, saya ditulis tidak boleh masuk oleh bapak. Boleh ditahan dulu. Ini agak ke kanan Kak. Tega banget bahwa dia tahu bahwa saya hidupnya di situ. Hah? Ya, abang apa bilang. Iya, jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmonis. Ya. Ya Tuhan, itu saya sangat-sangat menjaga. 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutupi. Berarti selama 20 tahun tidak benar ya Mami dengan image yang dia bentuk di media sosial. Iya, itu tadi kita kan harus terlihat baik lah, ya, menjadi contoh yang baik gitu. Apapun itu saya tahankan, saya berusaha mengcover, tapi belakangan malah menyamber. Kalau saya sendiri sih yang dizolimin, saya nggak apa-apa, tapi belakangan udah mengarah ke anak-anak saya juga ikut dizolimi. Abang, tapi apa yang membuat Tante maksudnya akhirnya membuka ini semua ke teman-teman media dan maksudnya berani curhat gitu tantenya? Apa yang bikin Tante kuat juga di saat ini? Karena saya berasa beruntung anak-anak saya masih support saya, memberi kekuatan kepada saya untuk bisa terus jalanin ini gitu. Selama dari tanggal 7 sampai sekarang kami tidak pernah berbuat apa-apa, kami terima ini aja dengan saya selalu bilang saya ikhlas, tapi selalu kita diganggu aja, diteror, diganggu, ya ada aja lah perbuatannya yang membuat saya makin terzolimi gitu. Mami kan Sorry Mit, pertama awal kejadian ini Pak HS
melakukan apa, tanggal berapa, ada penyebabnya nggak? Tanggal 7 malam saya dipanggil, saya lagi bekerja, dipanggil oleh anak buahnya, maksudnya anak yang kerja, dipanggil bapak, bang kamu duduk di sini. Saya bilang gitu, sekarang kamu, saya nggak mau lihat kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu angkat, sekarang kamu nggak punya hak di sini. Terus saya bilang, ini kan rumah saya juga, nggak ada hak kamu di sini, katanya gitu. Itu sih. Apa penyebabnya mungkin mami Nggak ada. alasannya gitu? Justru itu tiba-tiba. Benar nggak sih mami ada orang ketiga? Super selingkuhan itu. Pengetahuan. Saya Tapi ketika mami keluar disuruh pergi itu sempat ada minta alasan atau memang udah langsung suruh pergi? Memberi alasan apa? nggak memberi alasan, dia cuma bilang, oh saya nggak mau lihat kamu lagi, gitu aja. Oh mami punya salah atau apa sehingga masih kayak gitu gimana? Kalian tahu saya adalah wanita yang setiap hari ada di rumah, boleh dibilang 24 jam saya di rumah, nggak pernah kemana-mana. Ya, saya berusaha menjadi seorang istri yang dituntut oleh bapak gitu ya. Saya nggak pernah ada urusan apa-apa, malah bersosialisasi juga saya enggak, selain di Instagram. Itu juga saya mau membagikan sesuatu yang positif selalu ke teman-teman di Instagram. Saya tidak pernah membagikan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Abang manusia gitu. Tindakan Bang sendiri apa ketika mama Orang diperlakukan tua seperti sendiri. ini? Karena kan posisinya mama sama papa kan masih suami istri gitu. Jadi kalau saya sebenarnya saya beruntung, sahabat-sahabat saya hari itu yang memaksa saya untuk pergi. Kebetulan memang saya ada company outing, semacam company outing lah. Mereka semua yang memaksa saya pergi, karena sebenarnya saya tadi nggak mau pergi. Saya nggak mau pergi. Mereka yang Bams udah, lu sama Mai pergi, kalau nggak keluarga lu berantakan. Lu pergi, tenangin dulu pikiran lu, jangan ada emosi lagi. Karena memang sekarang lu pasti emosi. Gua ngerti kalau lu emosi sama adik lu, sama ibu lu emosi. Tapi ada baiknya lu ikutlah tetap. Kalau lu memang partner kita, kalau lu memang sahabat kita, dengerin kita. Pergilah sama kita dulu ke sana, tenanginlah ibu lu, tenangin pikiran lu juga. Jadi lu bisa berpikir lebih jernih. Dan itulah yang akhirnya kami lakukan, dan kami malah berterima kasih kepada mereka sih, kepada teman-teman saya itu yang melerai kami dan membuat kami pergi.